Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih membahas soal destruksi gempa Cianjur, potensi dan juga penanggulangannya. Kita juga masih ditemani Pak Suwardi SSI selaku Kepala Stasiun Geof Kelas 1 Tangerang pada BMKG. Baik, mungkin boleh dijelaskan juga Pak kepada pemirsa dari titik epicentrum gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter tadi, wilayah mana saja Pak yang kemudian terdampak gempa Cianjur? Baik, makasih Mbak Dea. Jadi yang terdampak di Cianjur ini ada di antara satu kecamatan Cigeneng yang paling parah, kecamatan Cilaku, kecamatan Gebrong, kecamatan Warung Kondang, kecamatan Cianjur sendiri, kecamatan Pacet, terus di kecamatan Sukaresmi, kecamatan Cibeber, dan terakhir itu di kecamatan Karangtengah, Mbak Dea. Jadi 9 kecamatan yang hampir terdampak gempa 5,6 skala Richter itu. Baik, 9 kecamatan dan yang terparah yang berada di Cianjur ya Pak? Berada di titik epicentrum. Di kecamatan Cigenang. Ya. Parah juga. Oke. Lalu Pak, mungkin tadi di segmen sebelumnya Pak Suwardi juga sudah menyebutkan ada sekitar 125 gempa susulan ya. Saat ini apakah situasi di sekitaran epicentrum masih rawan atau seperti apa? Ya, kalau melihat gempa susulannya sudah mulai mengecil, masih waspada Mbak untuk gempa susulannya. Jadi nanti tentu kita evaluasi sampai mana gempa susulan ini. Sekarang aja yang dari jam 7 pagi sampai sekarang sudah ada sekitar 5 gempa susulannya. Tapi gempanya, frekuensinya tentu magnitudenya sudah menurun. Gitu Mbak Dea. Ya mengingat ini masih kondisi di lapangan, mungkin banyak rumah-rumah yang retak-retak apa segala macam, jangan ditempatin. Nanti kalau ada gempa susulan kembali, tentu yang sudah retak dan miring itu bisa berbahaya. Dan mungkin di sekitaran kita, mungkin di sekitaran Jakarta, sekitaran Tangerang Selatan, mungkin tidak merasakan, tapi di sana gempanya mungkin masih ada sekitar 4,3. Kalau memang itu bangunan yang sudah kondisinya sudah tidak layak, ya jangan ditempatin dan mungkin segera itu juga. Siapa tahu nanti ada keluarga yang menengok ke situ, malah nanti ada gempa susulan, notabene kekuatannya cuma 3 atau 4, nanti malah roboh semua. Itu mungkin Mbak Dea. Ya, baik. Artinya kepada masyarakat dan saudara-saudara kita di Cianjur, harap untuk tidak mungkin kembali dulu ke rumah ya, apalagi rumahnya mungkin sudah mengalami kerusakan ringan ya, retak-retak tadi. Diharapkan ini bisa di tempat pengungsian yang lebih aman terlebih dahulu. Baik, Pak Suwardi, biasanya kalau ada berita bencana alam, gempa, tsunami dan lain sebagainya, ini diiringi pula Pak terkait dengan berita hoax. Biasanya video-video lama ini beredar lagi di WhatsApp, kemudian juga Facebook dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan Pak untuk memilah berita yang betul dan juga yang hoax? Ya, memang itu selalu muncul kalau setiap kejadian bencana Mbak Dia. Jadi masyarakat mungkin harus pintar-pintar memilih berita. Ini beritanya hoax atau apa. Memang dari pengalaman saya waktu berdinas gitu, waktu ini malah yaitu hoax yang muncul berlebihan. Ada yang ini ya tentu masyarakat harus segera mengkonfirmasi berita itu benar dan tidaknya, mungkin ke link lama BMKG, bmkg.go.id, atau mungkin bisa ke kanal-kanal sosmed lainnya seperti FB, IG, dan macam-macam juga. Bisa telepon langsung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Itu benar dan tidaknya itu. Karena memang mengatasi hoax ini luar biasa. Pengalaman kami dinas dulu, jadi ada gempa juga besar 6 rumah itu. Tapi ada masyarakat yang notabene ini diprovokasi, itu di sana kelihatan hitam itu tsunami, padahal tidak tsunami. Itulah kadang-kadang kita melawan hoax ini yang luar biasa ininya. Jadi harapan tentu masyarakat jangan cepat percaya dengan adanya informasi
bencana gempa bumi dan tsunami. Mungkin perlu dikonfirmasi ke BMKG atau kanal-kanal resmi BMKG yang ada di media sosial. Mungkin gitu Mbak Dia. Ya, baik. Artinya ketika ada video ini yang beredar barangkali ya, apalagi lewat WhatsApp grup misalnya, ini harus dicek kembali keasliannya atau juga ini hoax atau mungkin video tahun kapan ya, karena biasanya juga video lama ini muncul kembali. Baik, terkait dengan penanggulangan Pak Suwardi, adakah yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mungkin menghindari gempa atau barangkali mitigasi bencana ya Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sekitar daerah rawan, seperti apa Pak? Ya, kami sebenarnya di BMKG ini sudah ada program namanya GTS, Goes to School. Jadi kita mengajari sekolah-sekolah untuk diedukasi terkait dengan mitigasi gempa bumi dan tsunami di wilayah itu. Tujuannya apa? Tujuannya ya karena para anak didik ini tentu menyerapnya lebih cepat dan itu bisa dibawa ke sana. Gitu. Kita mengedukasi anak-anak sekolah yang penyerapannya lebih cepat, jadi itu bisa paling harapannya tentu kalau dia tahu bisa disebarkan di sekeliling rumahnya atau mungkin keluarganya dulu, terus tetangga segala macam. Nah itu sebenarnya yang harus segera masif disampaikan. Tapi kadang-kadang masyarakat Indonesia juga cepat lupa bahwa ini dulu pernah terjadi bencana di sini, tapi kurun waktunya lama. Nah ini kembali lagi membangun lagi di tempat yang sama dan nanti kejadian lagi. Dan juga harus sini diingat kalau memang membangun rumah yang notabene daerah itu rawan gempa, ya harus disiapkan dengan rumah yang tahan gempa, jangan membangun rumah seadanya. Ya nanti akibatnya kalau ada gempa yang itu juga menimbulkan bencana untuk masyarakat itu sendiri gitu Mbak Dia. Baik, artinya ini harus terus diingatkan ya Pak. Biasanya ketika bencana baru ingat, tadinya seperti kata Pak Suwardi, namun ketika sudah lama tidak ada bencana ini lupa lagi ya. Bagaimana cara melakukan mitigasi dan juga melakukan penyelamatan diri dari bencana seperti gempa dan juga tsunami. Baik, Pak Suwardi, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan lihat beberapa pertanyaan Pak yang ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang tentunya masih terkait dengan gempa Cianjur. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bijak hari ini.